Sebuah kasus misterius penghilangan nyawa seorang wanita yang jasadnya ditemukan di semak-semak kawasan dekat Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang saat itu sangat menyita banyak sekali perhatian dari pemerhatinya. Korban merupakan seorang wanita asal Yogyakarta yang bekerja di Palembang. Mayatnya ditemukan membusuk di detik-detik menjelang hari pernikahannya. Apa yang telah terjadi dengan korban? Kenapa pelaku tega menghabisi nyawa orang yang sebentar lagi akan menjalani momen penting di dalam hidupnya itu? Dan siapa pelakunya? Jadi begini. Katarina Widiawati, kita sebut dia dengan Mbak Wiwit, adalah seorang wanita dengan vibe positif yang selalu terbuka, ceria, dan sangat peduli dengan orang lain. Ia merupakan jebolan sarjana 2 atau S2 dari UGM Yogyakarta. Lahir dari keluarga yang selalu mendukung segala keputusan anaknya untuk memilih masa depannya, membuat keluarga Mbak Wiwit kemudian mengizinkan anaknya untuk merantau ke Palembang pada tahun 2014. Di Palembang, atau tepatnya di Prabu Mulih, Mbak Wiwit mau hidup sendiri atau mandiri setelah lamaran pekerjaannya mendapatkan respon positif dari sebuah perusahaan penyewaan atau rental alat-alat berat. Posisi staf keuangan akan diembannya saat itu. Singkat cerita, berangkatlah Mbak Wiwit dari Jogja menuju Prabu Mulih, Palembang. Sedikit air mata yang tertetes di kedua pipi sang ibu saat itu melepas kepergian anak gadisnya itu. Di Prabu Mulih kemudian Mbak Wiwit menempati sebuah rumah kontrakan. Dia sengaja memilih sebuah rumah yang ia sewa mendekati kantornya agar tak ada biaya tambahan untuk ongkosnya. Tahun 2016, atau sekira 2 tahun setelah Mbak Wiwit hidup dalam rantau, seorang teman sekantor Mbak Wiwit mengenalkannya dengan seseorang yang dimana maksud dari teman itu adalah ingin menjodohkannya dengan seseorang yang ia rekomendasikan. Namun saat itu chemistry yang terbangun di antara keduanya tak tercipta dengan baik. Jadi perjodohan itu pun gagal. Tak berselang lama, masih di tahun yang sama, Mbak Wiwit kemudian berkenalan dengan seorang pria yang ia kenal kembali dari temannya. Orang tersebut dikenalnya ramah, baik, mapan, dan seiman. Cocoklah, batin Mbak Wiwit. Di masa-masa awal perkenalan dengan sosok pria yang menghiasi hari-hari Mbak Wiwit saat itu hanya dijalaninya via ponsel saja. Mereka hanya bisa saling chat dan telepon saja dikarenakan sosok pria idaman tersebut bekerja di Palembang, sebuah kota yang berjarak tempuh 2 jam dari Prabu Mulih. Jadi belum ada kesempatan untuk bertemu dan tatap muka dengannya. Pria tersebut bernama Martinus Asworo alias Asworo, 32 tahun. Dia mengaku bahwa ia memiliki sebuah usaha percetakan yang sudah cukup besar. Otomatis, kemapanan pun berada di genggamannya. 9 Maret tahun 2016 adalah sebuah momen ketika pertama kali mereka bertemu. Dan saat itu pula, Asworo mengungkapkan cintanya kepada Mbak Wiwit. Dikarenakan memiliki perasaan yang sama, akhirnya di tanggal tersebut mereka resmi berpacaran. Resminya hubungan mereka bertepatan dengan peristiwa gerhana matahari total. Tak ada yang aneh dengan perlakuan Asworo kepada Mbak Wiwit di awal-awal pacaran mereka. Semuanya sama, seperti orang-orang yang sedang dimabuk cinta. Dunia seakan milik berdua. Hubungan jarak jauh atau LDR pun dijalani oleh mereka. Saban weekend, Asworo sering mengunjungi Mbak Wiwit dengan mengendarai mobil yang menurutnya adalah mobil miliknya. Hubungan yang telah terbina itu lambat laun semakin serius. Di liburan Natal tahun 2016, Mbak Wiwit pun berani membawa dan mengenalkan Asworo kepada keluarga besarnya yang tinggal di Yogyakarta. Di momen perkenalan itu, orang tua Mbak Wiwit pun langsung menaruh simpati yang besar terhadap kekasih pilihan anaknya itu. Pembawaan Asworo yang sopan dan baik di hadapan keluarga besar Mbak Wiwit menjadikan hal tersebut sebagai alasan kenapa keluarga besar Mbak Wiwit sangat kagum terhadapnya. Di momen tersebut, Asworo pun juga mengaku bahwa ia memiliki sebuah usaha percetakan yang cukup besar di Palembang. Selain momen tersebut digunakan untuk saling berkenalan satu sama lain, juga di momen itu, Asworo pun mengatakan bahwa ia ingin menikahi Mbak Wiwit dengan segala cinta yang ia miliki. Orang tua Mbak Wiwit yang mendengar hal tersebut langsung menyetujuinya, sebab orang tua Mbak Wiwit menilai bahwa anaknya tersebut tidak pernah salah pilih, apalagi dalam memilih teman hidup. Di hari itu, resmilah sudah hubungan sejoli ini untuk menuju ke jenjang yang lebih serius lagi. Dan dari sinilah pilihan Mbak Wiwit ternyata salah, yang kemudian membawanya dalam sebuah tragedi yang menyedihkan yang menimpa hidupnya. Tak lama setelah pertemuan penting itu berlalu, tersebutlah sebuah tanggal cantik, yaitu tanggal 5 September tahun 2017, sebagai tanggal pernikahan mereka.
Ditetapkannya tanggal cantik tersebut membuat Mbak Wiwit dan Asworo kemudian saling berkomitmen untuk bekerja lebih giat demi menggali pundi-pundi rupiah yang akan mereka gunakan sebagai biaya kebutuhan menjelang hari pernikahan mereka. Saat itu gedung pernikahan telah di-DP oleh orang tua Mbak Wiwit. Sementara Mbak Wiwit juga telah memberikan uang panjer untuk wedding organizer yang akan mereka pakai di hari pernikahan mereka. Sementara itu mereka pun juga telah sepakat menentukan tanggal dan tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding. Sesi foto tersebut akan mereka langsungkan di kampung halaman Mbak Wiwit, yaitu di Yogyakarta. Di Jogja pula mereka berniat akan membeli barang-barang souvenir pernikahan mereka. Serta di Jogja pula lah mereka akan mengurusi segala pemberkasan pernikahan mereka di gereja. Namun rencana tersebut mengalami sedikit masalah dikarenakan saat itu Asworo mengaku bahwa ia tidak memiliki uang untuk persiapan tersebut, termasuk uang untuk melunasi segala biaya kekurangan sewa gedung dan wedding organizer. Asworo terpaksa berkata jujur di kala itu, dikarenakan Asworo bukanlah pria mapan seperti yang dikatakan sebelumnya. Jika sebelumnya ia mengaku sebagai pemilik percetakan, itu adalah bohong. Pekerjaan Asworo sebenarnya adalah sebagai abang-abang fotokopi di sebuah sekolah di Palembang, dan mobil-mobil yang sering dipakainya untuk menjemput dan mengajak jalan Mbak Wiwit adalah mobil sewaan. Pengakuan tersebut ia akui di malam sebelum mereka akan pergi ke Yogyakarta, tepat tanggal 6 Mei tahun 2017. Yang padahal tim fotografer sudah siap menunggu mereka di sana. Segala persiapan seperti pakaian dan pernak-pernik prewed pun telah Mbak Wiwit siapkan sebelumnya, serta janji untuk bertemu dengan pihak gereja terkait pemberkasan persyaratan nikah mereka telah tersusun dengan rapi. Mendengar hal tersebut membuat Mbak Wiwit tentu saja marah. Di mobil dalam perjalanan menuju Palembang mereka bertengkar. Mbak Wiwit kecewa kenapa tidak bilang jika ia belum siap untuk menikah, dan kenapa dari kemarin jawabannya selalu siap dan siap. Kekecewaan Mbak Wiwit semakin bertambah setelah mengetahui bahwa tiket pesawat yang akan mereka pakai ke Jogja belum pula Asworo pesan. Asworo pun sempat mengatakan bahwa tiket akan dibeli secara on the spot di bandara langsung. Lebih mahal kayaknya. Di perjalanan yang sudah menggelap itu, di tanggal 6 Mei, kemudian mobil sewaan Asworo yang dikemudikan olehnya melaju ke sebuah hotel di Palembang. Sesampainya di kamar hotel bukannya mereda, malah pertengkaran antar mereka pun semakin menjadi. Di sela-sela pertengkaran hebat tersebut, kemudian sekira jam 12 malam, Asworo pun pergi meninggalkan Mbak Wiwit sendiri di hotel. Saat itu Asworo pulang ke mesnya di Jalan Bangau nomor 54, Ilir Timur, Palembang. Di perjalanan menuju mesnya, berkecamuklah hati Asworo. Ia marah dan kesal atas pertengkaran yang baru saja terjadi. Di saat itu pula lah ia memiliki sebuah rencana untuk menghabisi nyawa calon istrinya dan mengambil harta miliknya. Sesampainya di mesnya, ia pun memikirkan cara untuk menghabisi nyawa Mbak Wiwit. Setelah berpikir-pikir dan menimbang-nimbang, matanglah rencana tersebut. Di malam itu, tidurnya tak tenang, tak sabar menunggu esok hari. Keesokan harinya sekira jam 5 pagi, Asworo kemudian menuju hotel tempat Mbak Wiwit menginap di Jalan Anwar Sastro, Palembang. Sesampainya di kamar, Asworo meminta maaf kepada Mbak Wiwit atas pertengkaran yang semalam terjadi. Dan di saat itu pula, Asworo mengatakan bahwa rencana untuk mengurus persiapan pernikahan mereka di Jogja akan tetap dilaksanakan. Singkat cerita, berangkatlah mereka dari hotel menuju bandara. Perjalanan menuju bandara pun dimulai. Mobil sewaan Asworo yang awalnya menyusuri jalan utama kemudian berbelok ke jalan pintas di daerah Skip menuju daerah Kenten Sukarami, lalu tembus ke jalan Nurdin Panji dekat bandara. Dari jalan Nurdin Panji, Asworo kemudian membelokkan mobilnya lebih dalam ke arah Sungai Sedapat yang dikenal cukup sepi dan banyak ditumbuhi oleh semak-semak belukar yang tinggi. Tiba-tiba mobil Innova sewaan tersebut berhenti mendadak, dan secara tiba-tiba Asworo mengambil kunci pengaman setir dari bawah joknya dan kemudian menghantamkan kunci berbahan besi keras itu ke kepala Mbak Wiwit berkali-kali dan berulang kali tanpa ampun. Di sela-sela pukulan yang menghujam kepala Mbak Wiwit, ia sempat minta tolong dan berkata, "Mas, ingat Romo." Namun permintaan tolong dan kata-kata yang terucap dari Mbak Wiwit tak pula meredakan ayunan tangan kanannya yang terus berayun menghujam kepala korban. Tak lama, noda merah pun tercecer hampir di seluruh bagian interior mobil, bagian depan, dan Mbak Wiwit pun tergolek lemas, bersimbah noda merah. Setelah dipastikan tak bergerak lagi, kemudian Asworo mengambil kalung emas yang dipakai korban. Lalu Asworo sempat memindahkan tubuh korban ke belakang. Ketika itu masih ada gerakan dari korbannya. Mengetahui hal tersebut, Asworo tidak tinggal diam. Ia kembali mengayunkan kunci setir itu ke kepala Mbak Wiwit.
Dan akhirnya Mbak Wiwit menghembuskan napasnya yang terakhir. Kemudian mobil pun kembali melaju. Tak lama Asworo menemukan sebuah tempat yang cocok untuk membuang mayat korban. Ia kemudian menarik tubuh Mbak Wiwit dari dalam mobil dan membuangnya ke dalam semak-semak lebat tersebut. Dan meninggalkan tubuh calon sang istrinya begitu saja. Kejam. Saya pribadi turut berduka cita atas kejadian ini. Setelah tuntas akan misinya, Asworo kemudian pulang ke mesnya. Di mesnya yang juga ditinggali oleh teman-teman sepekerjaannya, ia kemudian secara sembunyi-sembunyi berusaha untuk mencuci mobil sewaannya dari noda-noda merah yang tercecer dalam rangka menghilangkan jejak kejahatannya. Teman-teman Asworo yang melihat kegiatan Asworo di pagi itu sempat menawari bantuan untuk membantunya mencuci mobil. Beberapa temannya pun sempat heran saat itu, kenapa bagian dalamnya saja yang dicuci. Namun Asworo saat itu hanya diam, tak menanggapinya. Tak lama setelah mobil itu dirasa bersih, kemudian Asworo bergegas menuju pasar 16 Ilir Palembang untuk menjual emas yang ia ambil dari korban. Selesai menjualnya, lalu ia menuju tempat rental, di mana ia menyewa mobil tersebut. Ia bermaksud untuk mengembalikan mobil yang telah ia sewa. Sang pemilik mobil sempat heran saat menemukan ada beberapa kerusakan di bagian panel pintu belakang. Namun saat itu pemilik mobil pun mengabaikan, dikarenakan termasuk dalam kerusakan minor saja. Asworo pun kembali ke mesnya. Ia segera menuju kamarnya dan mengemasi seluruh barang bawaannya. Ia pun pergi, meninggalkan mes tersebut. Dan di hari itu adalah hari terakhirnya terlihat di mes. Hidup dalam buruan membuat Asworo terus berpindah-pindah tempat untuk menghindari intaian pihak polisian. Yang tanggal 11 Mei tersiar sebuah kabar di berita tentang penemuan mayat perempuan di Desa Sukarami. Asworo pun juga sempat membuat beberapa akun Facebook palsu untuk memantau komentar-komentar dalam berita yang tayang tersebut. Seorang pencari rumputlah yang pertama kali menemukan jasad Mbak Wiwit yang mulai membusuk itu. Awalnya ia mengira bahwa sosok tersebut adalah patung manikin. Tetapi ketika melihat lalat yang berkerubung, barulah ia tersadar bahwa benda tersebut adalah jasad perempuan. Penemuan ini pun ia segera laporkan ke pihak polisian. Laporan orang hilang dan laporan penemuan mayat pun segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Pencarian besar-besaran atas pelaku pun dijalani, hingga Kepala Polisi Polres Prabu Mulih pun melarang anggotanya untuk pulang, hingga pelaku penghilangan nyawa Mbak Wiwit tertangkap. Usaha yang tak kenal lelah itu pun berbuah manis, ketika Pak Polisi menemukan rekaman CCTV dan rekaman penarikan uang ATM di sebuah mesin ATM di daerah Lampung. Tak lama kemudian Asworo pun diringkus di Bandar Lampung di sebuah kontrakan. Dikarenakan berusaha melarikan diri, akhirnya polisi menghadiahi Asworo dengan timah panas yang bersarang di kakinya. Berakhirlah sudah pelariannya. Martinus Asworo dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. JPU dalam tuntutannya dalam sidang yang digelar oleh Pengadilan Negeri Palembang menuntut Martinus Asworo dengan hukuman mati. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kemudian memvonis Martinus Asworo dengan hukuman seumur hidup. Dan kisah ini pun berakhir.